Assalamualaikum warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu. Kali ini saya ingin berbagi ke warga info perihal obat, di mana di pasaran ini memang dikenal dua macam jenis obat. Yang pertama adalah obat paten dan yang kedua adalah obat generik. Begini, saya masih sering dengar kalau masih banyak warga yang ragu untuk menggunakan obat generik dan lebih memilih obat paten. Ya walaupun, pilihan kembali kepada masing-masing orang, pilihan kembali kepada masing-masing warga. Tapi warga juga perlu mengenali apa perbedaan antara obat generik dengan obat paten secara tepat. Sehingga warga punya pemahaman yang benar, sehingga warga punya pemahaman yang tidak keliru. Keraguan sebagian warga untuk menggunakan obat generik ini berawal dari anggapan bahwa obat generik harganya lebih murah atau obat generik tidak dapat memberikan khasiat sebaik khasiat yang diberikan oleh obat paten. Tapi yang ingin kita diskusikan adalah apakah memang seperti itu faktanya. Setelah saya mencari referensi tentang ini, tentunya referensi dari sumber terpercaya, yaitu dari warga. Ada warga yang bekerja sebagai apoteker, kemudian diskusi dan didapatilah fakta bahwa ternyata perbedaan obat generik dan obat paten ini bukan terletak pada khasiatnya, melainkan pada proses produksi, kemudian juga proses pemasaran dan harga dari obat tersebut. Nah warga, untuk memahami lebih jauh perbedaan dari kedua obat ini, mari kita sama-sama belajar, sama-sama mendiskusikan atau menyimak bagaimana perjalanan proses produksi dari obat. Jadi setiap obat yang beredar itu pasti memiliki merek dagang. Jadi sekali lagi, setiap obat yang beredar pasti memiliki merek dagang. Nah, merek dagang inilah yang disebut dengan paten. Merek dagang ini yang dibuat oleh pabrik obat yang pertama kali menemukan dan memproduksi obat tersebut. Nah, dalam setiap obat juga dalam setiap obat yang sudah memiliki merek dagang tadi itu di dalamnya terdapat kandungan yang bernama bahan aktif. Bahan aktif obat inilah yang merupakan bahan utama pemberi khasiat pada setiap obat. Coba misal warga pergi ke apotek untuk membeli obat demam gitu ya. Warga pasti akan menjumpai berbagai macam merek obat, banyak sekali obat-obat yang tersedia. Tapi bahan aktifnya dari semua merek obat anti demam itu pasti sama. Misal contohnya paracetamol. Pertanyaan berikutnya, lalu apa yang membedakan satu merek obat dengan merek obat yang lainnya? Nah, ini yang akan kita bahas secara lebih mendalam gitu ya. Nah, selain bahan aktif, obat ini juga mengandung bahan tidak aktif. Jadi sekali lagi, selain mengandung bahan aktif, obat juga mengandung bahan tidak aktif. Bahan tidak aktif sendiri adalah bahan lain yang memperluas fungsi dari obat itu sendiri. Misalnya obat demam merek A bisa membuat kantuk, tapi merek B tidak. Berarti di obat B ada bahan tidak aktif, yaitu bahan tidak aktif untuk mencegah anti kantuk. Pertanyaannya adalah apakah keduanya sama-sama bisa meredakan demam? Jawabannya iya, bisa, karena punya bahan aktif yang sama, misal tadi paracetamol. Kemudian perusahaan obat penemu bahan aktif tersebut yang untuk pertama kalinya tadi dia memproduksi dan menemukan itu ya, mereka akan membuat merek dagang terlebih dahulu atau mereka akan membuat patennya terlebih dahulu. Sehingga obat tersebut akan menjadi obat paten terlebih dahulu. Jadi pasti akan menjadi obat paten terlebih dahulu. Tidak mungkin langsung menjadi obat generik. Jadi paten ini memang penting bagi sebuah pabrik obat karena digunakan untuk mengembalikan biaya penelitian, kemudian biaya produksi, serta biaya pemasaran yang sudah dikeluarkan oleh pabrik obat pada saat membuat obat untuk pertama kalinya tadi. Nah, warga, tapi hak paten obat ini juga memiliki masa tenggang atau ada masa kadaluarsanya atau ada masa berlakunya. Nah,
Setelah masa tenggang hak patentnya habis atau setelah masa berlaku hak patentnya habis, barulah perusahaan obat tadi boleh memproduksi versi generiknya dari obat tadi dengan bahan aktif yang sama tentunya. Jadi sampai di sini semoga jelas ya warga. Intinya memang ada beberapa perbedaan antara obat generik dan obat paten, tapi perbedaan itu lebih kepada perbedaan bentuk, perbedaan warna atau perbedaan kemasan serta bahan tidak aktif yang digunakan. Ya, tapi untuk bahan aktifnya sekali lagi sama. Obat generik memiliki harga yang lebih murah karena perusahaan memang nggak perlu lagi mengeluarkan biaya penelitian serta biaya pemasaran. Jadi begitu warga, karena sudah pernah dilakukan pertama kali gitu ya. Baik, sekian dulu warga video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.